Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami ucapkan untuk para pendengar yang terhormat dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil akhir dari praktek kerja profesi apoteker kami di Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat dan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif periode Maret 2020. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 mahasiswa profesi apoteker, yaitu Aviati Noviarini dari Universitas Indonesia, Sulis Martalita Putri dari Universitas Pajajaran, dan Yutri Rahmi dari Institut Teknologi Bandung. Pada direktorat ini, kami dibimbing oleh Ibu Jamila Nasution, SKM MEPIT. Berikut adalah struktur organisasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan Nafza. Kami diberikan kesempatan untuk belajar pada masing-masing subdirektorat, yaitu Subdirektorat Pengawasan Keamanan Obat dan NPP, Subdirektorat Pengawasan Mutu, Informasi dan Promosi Obat dan NPP, Subdirektorat Pengawasan Ekspor Impor Obat dan NPP, serta Subdirektorat Pengawasan Produk Tembakau. Subdirektorat pertama yang akan dibahas adalah Subdirektorat Pengawasan Keamanan Obat dan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi. Pada Subdirektorat Pengawasan Keamanan ONPP, dilakukan pengawasan keamanan obat beredar melalui aktivitas farmakovigilan. Farmakovigilan adalah suatu keilmuan dan kegiatan yang meliputi deteksi, penilaian atau asesmen, pemahaman, dan pencegahan efek samping obat dan permasalahan penggunaan obat lainnya. Kegiatan deteksi terhadap risiko keamanan yang diperoleh melalui laporan efek samping obat beredar diperoleh dari industri farmasi, tenaga kesehatan dari sarana pelayanan kesehatan, serta pertukaran informasi aspek keamanan obat dengan ASEAN PMS, RAS, atau PICS. Selanjutnya dilakukan analisis dan pertimbangan risiko manfaat, serta tindak lanjut yang dilakukan untuk meminimalkan risiko, serta mengkomunikasikan risiko kepada pihak-pihak terkait, dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih maksimal. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengawasan Keamanan ONPP juga melakukan kajian keamanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor. Adapun tahapan-tahapan terkait kajian keamanan obat tersebut, yaitu mengetahui status registrasi di Indonesia yang dapat dilihat pada website cekbpom.pom.go.id berdasarkan nomor registrasi. Apabila produk tersebut ternyata masih dalam rentang batas masa berlaku, maka dilanjutkan ke tahapan kedua, yaitu mencari informasi terkait produk, biasanya mencakup kandungan dan komposisi, indikasi, manfaat dan kegunaan, kontraindikasi, peringatan dan perhatian, dosis maksimal, efek samping, interaksi obat, kategori keamanan penggunaan pada wanita hamil, dosis, dan aturan pakai. Tahap ketiga adalah mencari informasi tindak lanjut dari badan otoritas negara lain, seperti European Medicine Agency, Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency, Therapeutic Goods Administration, dan lainnya. Kemudian tahap keempat yaitu mencari studi yang mendukung informasi keamanan. Subdirektorat yang kedua yaitu Subdirektorat Pengawasan Mutu, Informasi, dan Promosi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Kegiatan yang dilakukan pada subdirektorat ini diantaranya adalah evaluasi laporan hasil pelaksanaan sampling dan pengujian obat serta tindak lanjut usulan perubahan rencana sampling, penarikan kembali obat serta tindak lanjutnya, pengawasan dan promosi atau iklan obat sebelum dipublikasikan, dan tindak lanjut pengawasan iklan dan penandaan label sesudah dipublikasikan dan diedarkan. Pengawasan mutu bertujuan untuk menjamin obat yang dikonsumsi masyarakat memenuhi persyaratan mutu. Pengawasan mutu obat antara lain dilakukan dengan sampling dan pengujian obat beredar. Dilanjutkan dengan tindak lanjut kepada pelaku usaha untuk obat yang tidak memenuhi persyaratan. Hal ini untuk menjamin obat yang dikonsumsi masyarakat memenuhi persyaratan mutu.
Kegiatan selanjutnya adalah pengawasan iklan dan penandaan atau label obat dilakukan dengan memeriksa kesesuaian informasi yang ada dalam iklan dan penandaan atau label obat dengan yang disetujui oleh Badan POM. Tujuannya adalah untuk menjamin masyarakat menggunakan obat yang aman dan penggunaan obat yang rasional, dan juga sebagai upaya deteksi dini obat ilegal termasuk palsu. Dasar hukum yang digunakan pada pengawasan label obat diatur dalam Perka BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat. Sedangkan untuk dasar hukum pengawasan iklan obat diatur dalam Perka BPOM Nomor 8 Tahun 2017 tentang pedoman pengawasan periklanan obat. Subdirektorat selanjutnya adalah Subdirektorat Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Kegiatan pertama yang dilakukan pada subdirektorat ini adalah memahami peraturan terkait dengan penerbitan surat keterangan impor dan analisis hasil pengawasan. Terdapat 3 peraturan yang dibahas, yaitu Peraturan Badan POM Nomor 30 Tahun 2017 tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia. Kedua adalah Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2017 tentang pemasukan bahan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia. Dan yang ketiga adalah Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 Tahun 2016 tentang persyaratan dan tata cara permohonan, analisa hasil pengawasan dalam rangka impor dan ekspor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah mengkaji dampak dari pandemi COVID-19 atau coronavirus disease terhadap kegiatan ekspor dan impor obat dan bahan obat di Indonesia. Diketahui bahwa sebagian besar bahan baku farmasi yang digunakan industri farmasi di Indonesia masih diimpor dari negara Cina yang menjadi awal merebaknya COVID-19. Pembatasan barang impor oleh Indonesia dan keputusan dari pemerintah Cina untuk menutup kegiatan produksi memberikan hambatan besar pada kelancaran pemasukan bahan baku farmasi. Hal ini akan menyebabkan perlambatan ekonomi, seperti permintaan barang ekspor dari Indonesia ke Cina menurun. Begitu juga dengan impor. Indonesia kemungkinan besar akan mengalami kesulitan mengimpor barang dari Cina karena melambatnya kegiatan produksi Cina akibat penyebaran virus corona. Selain masalah produksi, aktivitas logistik juga masih terhambat. Ketidakpastian ini telah menyebabkan kenaikan harga bahan baku obat, sehingga diperlukan sejumlah upaya untuk menekan pelemahan pertumbuhan ekonomi terutama dengan masih adanya perkembangan virus corona ini. Subdirektorat yang terakhir adalah Subdirektorat Pengawasan Produk Tembakau. Subdirektorat ini melakukan pengawasan produk tembakau berupa pengawasan iklan dan label, pengawasan kesarana produksi atau importir rokok, dan pelaksanaan sampling dalam rangka pengujian kadar nikotin dan tar. Pengawasan iklan rokok oleh Balai Besar atau Balai POM dilakukan melalui media cetak, media luar ruang, media penyiaran, dan media teknologi informasi. Hasil pengawasan dilaporkan dalam bentuk laporan bulanan kepada Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat dan Nafza. Bila iklan-iklan tersebut tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, maka tahap pertama diberikan teguran secara lisan kepada pelaku usaha rokok. Bila masih melanggar, Badan POM akan memberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 kali dengan tembusan kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Tahap terakhir yaitu Badan POM dapat melakukan tindakan berupa penarikan produk, rekomendasi penghentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin usaha atau izin industri sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sekian presentasi hasil akhir praktik kerja profesi apoteker kelompok 5 bulan Maret 2020 di Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat dan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.